Kalian tahu video abang-abang yang marah-marah sama kasir roti O gara-gara ada nenek-nenek yang mau beli roti tapi nggak bisa beli pakai duit cash. Itu abang-abang gue rasa dari gua sebenarnya receh banget loh penyelesaiannya. Ya lu pasti bisa kan beli pakai kris. Ya lu beliin aja tuh nenek-nenek, nanti duit cashnya sama lu. Selesai. Ngapain lu teriak-teriak marah-marahin kasir? Kita tuh ya sebagai manusia jangan dungu, sok-sok mau merem sama teknologi. Ya emang itulah dunia beserta teknologinya. Kita tuh ya harus melek teknologi, kita harus ikut dengan kemajuan zaman. Sebenarnya kan pembayaran cashless itu sangat-sangat membantu kita ya. Jadi kita nggak perlu banyak-banyak bawa cash. Kita nggak mesti drama-drama duit pas atau uang kembalian kurang. Kita juga terhindar dari praktek-praktek penggunaan uang palsu. Terusnya untuk penggiat usaha ya, untuk pemilik usaha, penggunaan cashless dalam usahanya kayak restoran atau modelan roti O gitu, itu tuh bagus banget. Karena apa? Manajemennya itu lebih transparan, lebih jelas. Jadi nggak ada transaksi cash. Jadi resiko untuk kayak kasirnya nyolong-nyolong duit cash gitu ya, itu tuh nggak ada. Jadi semuanya itu transfer langsung ke rekening perusahaan atau rekening ownernya. Itu bagus banget, menghindari banyak sekali kejahatan-kejahatan urusan uang. Jadi memang ribetnya itu ya kalau kita kehilangan sinyal, kalau kita ya memang ya kayak nenek-nenek itu gitu kan. Cuman kan kita sebagai yang lebih muda ya kan kita bisa bantuin. Ngapain kita harus teriak-teriak marah-marah? Terus marah-marahnya sama kasir yang dimana dia juga kerja. Kayak apa sih? Enggak bikin lo keren. Alay, laki lagi. Kebetulan gue sering banget mengalami kejadian kayak gitu. Tapi bedanya ini bukan lagi beli roti O. Jadi gue sering nongkrong di rest area, tepatnya di Indomaret rest area. Dan di situ tuh kayak sering banget gue ngelihat ada supir-supir yang mau ngisi flash atau imaninya untuk tap-tap tol. Tapi sistem di Indomaret itu error, rusak, atau bahkan udah close. Dan abang-abang supir ini tuh nggak punya banking atau nggak punya living mandiri. Lalu dia tanya ke gue, Mbak, bisa isiin ini nggak? Nanti saya bayar cash. Oh, boleh, silakan. Gue isiin. Nggak ada tuh gue marah-marah ke siapa ya, ke orang-orang yang punya tol gitu ya. Ini gimana sih ya, harusnya sistem tolnya itu dikasih cash dong. Ini gimana nih abang-abang supir yang nggak punya banking, nggak punya living. Enggak, alay. Sumpah, alay. Pegawai roti O dipecat gara-gara yang viral kemarin, yang nenek-nenek beli roti tidak menggunakan kris. Dan abang-abang yang memviralkan itu dia siap bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Bahkan dia tuh terang-terangan memberi nomor WhatsApp-nya agar karyawan yang dipecat itu bisa menghubunginya. Maksudnya tuh nggak tahu apakah nanti akan diberi pekerjaan baru atau gimana, kita nggak paham juga. Yang jelas kalau pegawai tersebut memang betul dipecat oleh roti O, wah ini parah banget sih. Dia yang buat sistem, ketika jadi masalah seperti ini karyawannya dipecat. Nah ini kan banyak sekali tanggapan dari netizen. Yang pertama, mereka menyalahkan mbak-mbak kasirnya itu karena menolak membayar nenek gara-gara nggak pakai kris. Anda salah besar. Pertama, mbak itu nggak salah sama sekali karena dia itu mengikuti SOP tempat dia bekerja. Yang salahnya itu siapa? Yang buat sistem. Terus yang kedua, ada juga menyalahkan abang-abang yang memviralkan itu. Nah, di sini kalian salah juga. Niat abang-abang memviralkan itu bukan untuk mencari tenar, tapi supaya hal yang macam ini tidak terjadi lagi kepada orang lain. Dan asal kalian tahu, latar belakang abang-abang yang memviralkan itu adalah seorang ahli hukum. Bahkan abang-abang itu siap bertanggung jawab kalau karyawan tersebut terjadi apa-apa. Bahkan itu memberi nomor WhatsApp-nya agar karyawan tersebut bisa menghubunginya kalau terjadi sesuatu. Entah itu dipecat atau bagaimana. Terus yang terakhir, apakah kalian berpikir roti O ini akan bangkrut? Kamu salah besar. Kamu pikir seperti itu? Semudah itu? Ini kasusnya nggak separah yang kalian kira ya guys ya. Ini hanya menurut aku tuh masalah nggak besar lah. Masalah kecil aja lah nih. Sama juga dengan yang kemarin waktu kasus toko Wigo itu. Katanya akan gulung tikar. Apa yang terjadi sekarang? Apakah gulung tikar betul? Enggak. Justru gara-gara viral ini toko mereka terkenal. Saya aja nggak tahu loh roti O itu. Iya, itu makanya aku bilang uang cash itu harus kalian terima, mas harus juris. Nenek-nenek itu kan nggak ada jurisnya, gimana? Telepon itu bos kalian dulu, cepat. Ada kalian. Nenek-nenek itu beli apa? Yang nggak ada juris. Pakai uang cash nggak boleh. Jadi lucu, negara Indonesia harus juris. Jadi nenek yang seperti ini nggak ada jurisnya gimana? Nah, jadi ini perlu diperhatikan ini. Nenek mau beli nggak pakai uang cash. Pagi, di kalian udah pada lewat belum drama soal roti O yang ini? Jadi kan ada seorang nenek yang mau beli roti O tapi nggak punya cashless, tapi nggak bisa tuh, nggak dilayanin. Kata kasirnya, kami cuma terima cashless kayak gitu-gitu. Gue pernah sih kayak gitu beli roti O, terus kasirnya bilang nggak bisa pakai uang cash. Ya gue pikir emang kebetulan aja di situ lagi nggak bisa pakai uang cash. Gue nggak tahu kalau ini aturan
semua roti gitu gue nggak tahu, baru ini gue tahu sumpah. Agak aneh sih ya, tapi ini udah SOP-nya mereka dan nggak ngerti juga gue kenapa alasannya. Tapi ya apapun alasannya, kan kita punya undang-undang dan harusnya ya pilihan QRIS atau pembayaran online lainnya itu cuman jadi opsional aja, bukan malah menggantikan pembayaran yang semestinya gitu loh. Di sini tuh hukumnya jelas semuanya ditulis, bahkan ada salah satu pasal yang mengatur transaksi pidana bagi yang tidak menggunakan atau menolak rupiah sebagai dalam transaksi. Serius loh ini. Ya tentunya dengan alasan-alasan jelas, boleh kita nolak transaksi dengan rupiah kalau misalkan orang yang mau transaksi sama kita pakai uang palsu misalkan, atau ya dicurigai ada tindak kejahatan gitu boleh. Tapi kalau ini kan statusnya beda, ini tuh situasinya kayak digantikan harus pakai QRIS gitu kan. Ya nggak bisa begitulah, kita punya mata uang resmi loh. Gue penasaran sih sama klarifikasinya Roti O nih abis ini nih. Enak lagi, mahal sih. Guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, ini masuk lagi ke segmennya tentang Roti O ya, yang kemarin masalah QRIS gitu guys. Ya, kira-kira infonya seperti apa? Nah, buat kalian baru mampir, jangan lupa bantu subscribe Uki Kelvin supaya apa? Supaya kalian gak ketinggalan update terbaru yang lagi viral tentunya gitu guys ya. Yuk langsung kita simak infonya seperti apa guys. Ini ada info terbaru, katanya karyawannya Roti Bentar, ini ada karyawan wanita di Roti O. Di Roti O, jika dipecat, Arlius Cebiwa, pembela nenek, siap bertanggung jawab. Berbagai spekulasi muncul setelah viralnya video yang menunjukkan seorang pria memarahi karyawan Roti O yang menolak menerima pembayaran tunai dari seorang nenek ya. Netizen mengkhawatirkan dipecatnya karyawan wanita tersebut. Padahal ia hanya menjalankan tugas SOP-nya. Benar juga sih. Karena dia kan pasti dari manajemennya mintanya nggak ada uang cash, harus QRIS ya. Dia sih harus ngikutin gitu ya guys ya. Apalagi dia kan cuma seorang pekerja gitu guys. Yang salah manajemennya sih. Nah ini kita lihat seperti apa infonya dan komentar dari para netizen tentunya. Ini ada info terbaru, katanya karyawannya Roti O yang kasir itu dipecat sama perusahaannya. Ini bener nggak guys? Ini kalau sampai bener ya, kocak nih. Padahal dia udah bikin klarifikasi kan? Nih, Bentar, itu suara awal suara duk ya. Aduh, itu ada klarifikasinya tuh. klarifikasinya Ya kan? tuh guys. Nah, cuma kalau sampai dipecat sih kebangetan ya. Aturan-aturan lu, ya kan? Nggak semua orang bisa berpikiran gue talangin dulu apa segala macem. Ya kalau si kasirnya tuh kapasitasnya ada gitu kan. Nggak semua orang bisa begitu. Tapi kan ini aturannya aturan lu, pastinya lu yang perbaiki SOP lu nih Roti O, ya kan? Nah, tapi si kakak yang memviralkan itu akan bertanggung jawab kalau sampai benar si karyawan itu dipecat ya. Mungkin dikasih pekerjaan dari dia atau dicari pekerjaan dari dia gitu kan. Tapi lu Roti O kebangetan sih ya, kalau perkara ini aja lu sampai mencat karyawan lu. Padahal itu adalah aturan lu sendiri. Ya, nggak habis pikir gua. Ya kan? Apa dia? Apa maksudnya? Hah? Iya, itu makanya aku bilang uang cash itu harus kalian terima. Masa harus QRIS? Nenek-nenek itu kan nggak ada QRIS-nya. Gimana? Udah telepon itu bos kalian dulu, cepat. Udah aja kalian. Nenek-nenek itu beli apa? Yang nggak ada QRIS. Pakai uang cash nggak boleh. Jadi lucu, negara Indonesia harus QRIS. Jadi nenek yang seperti ini nggak ada QRIS-nya gimana? Nah, jadi ini perlu diperhatikan ini. Nenek mau beli nggak pakai uang cash. Kalian tentu udah pada tahu kasus ini dong. Jadi kasus ini adalah ada seorang nenek yang ingin membeli roti di sebuah toko roti terkenal. Tapi sayangnya toko ini katanya hanya menerima uang digital aja, QRIS gitu. Dan nenek ini cuma punya uang cash. Karena maklum ya, namanya juga nenek-nenek, mungkin nggak kenal uang digital, nggak kenal QRIS. Taunya ya kalau beli sesuatu ya bawa cash gitu.
Nah, aksi penolakan dari toko tersebut itu membuat seorang pria membela dan protes keras bahkan sampai somasi terhadap toko tersebut. Karena apa? Pria tersebut menganggap bahwa tidak seharusnya pembayaran cash itu ditolak, karena menurut undang-undang pembayaran uang cash dengan uang rupiah itu wajib, tidak boleh ditolak. Tapi kalau misalnya terpaksa harus pakai QRIS kan bisa, uangnya diterima pegawainya dulu, terus dari pegawai nanti baru dibayarkan QRIS ke toko tersebut. Karena apa ya, namanya juga nenek-nenek, kita harus maklum gitu. Nggak semua orang itu juga ngerti teknologi, ngerti perkembangan zaman. Karena pasti beliau itu mungkin dalam kebiasaannya memang membeli sesuatu ya pakai uang cash, dan itu wajar banget gitu. Ini kita membela neneknya bukan berarti kita menolak kemajuan, tidak menerima teknologi, tapi kan kita harus lihat sikonnya, lihat subjeknya ini siapa, orang ini siapa. Ya kalau mungkin anak-anak muda mungkin rata-rata sekarang malah udah pakai QRIS semua ya gitu, pasti punya. Tapi kalau nenek-nenek umur 70, umur 60 ke atas, tidak semuanya melek teknologi dan punya QRIS juga. Jadi ini pelajaran juga mungkin buat tempat-tempat lain gitu ya, selain mungkin menyediakan pembayaran QRIS, ya mereka harus tetap menyediakan pembayaran tunai, karena tidak semua orang juga mungkin memakai QRIS juga. Dan apalagi untuk mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini kan, misalnya ada nenek-nenek yang sudah sepuh, sudah tua, ya mereka mungkin bawanya cuma cash. Dan mungkin dari pihak karyawannya sendiri juga atau perusahaannya sendiri nggak boleh terlalu kaku ya gitu kan. Misalnya terpaksanya cuma bawa cash, ya mungkin bisa transfer dulu, bisa diterima dulu uang cashnya oleh pegawainya, habis itu baru QRIS-nya dibayarkan ke toko. Tapi ya nggak tahu juga aturan dari tempat tersebut itu bagaimana ya. Waduh, tapi ini jadi apa ya? Jadi pembelajaran buat si Roti O ini ya. Tapi kalau seandainya jadi kata Mas, harusnya karyawannya menerima uangnya, terus nanti dia membantu mungkin pakai uangnya dia, terus dia QRIS-in gitu ya, pakai tabungan dia gitu. Tapi nanti nggak ada efek ya, efek dari orang si Roti O-nya ya, manajemennya ya, buat berpikir kembali ya untuk mengadakan uang cash. Karena ya zaman sekarang juga harusnya masih ada uang cash guys, karena uang masih berlaku. Kalau lama-lama pakai QRIS semua, nanti lama-lama uang yang ini nggak akan kepake gitu lama-lama ya. Nah, ntar kalau semuanya pakai QRIS gitu guys, lama-lama kita sudah nggak akan pakai uang cash lagi ya, uang ya lenyap gitu ya. Nah, menurut pendapat kalian sendiri gimana terkait infonya ini? Apakah benar itu karyawannya akan dipecat ya, atau sudah dipecat ya, hanya gara-gara QRIS, padahal itu kesalahan dari manajemennya sendiri gitu guys ya. Ya benar, mungkin kita bukan berarti kita bukan berarti kita nggak mau mengikuti zaman, cuma kan lihat resikonya, kata Masnya kan begitu ya, benar gitu ya, melihat resikonya kondisinya maksudnya. Karena ini seorang nenek-nenek ya, nggak mungkin ya, karena nggak hanya satu orang ya, 2 orang, tapi banyak yang masih yang usia lanjut muda gitu ya, usia tua gitu ya maksudnya. Usia tua itu minim ya mengetahui teknologi gitu guys ya. Menurut pendapat kalian gimana? Bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir, tentunya kita akan bertemu kembali di video selanjutnya, dan see you guys.